Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film fenomenal yang pernah dirilis oleh Disney yang secara tidak langsung memuat materi dewasa yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Reaksi kita pas tahu teori ini kayak shock berat sampai trauma, dan kita harap kalian bisa merasakan apa yang kita rasakan. Siapkan mental kalian dan bersiaplah. Oke guys, tahun 2019 menjadi tahun yang paling menggebu-gebu untuk Disney. Pada saat itu Disney bisa langsung merilis 4 film live action dalam satu tahun yang sama. Gila sih, duitnya banyak banget. 4 film tersebut diantaranya ada Aladdin, Dumbo, Maleficent Mistress of Evil, dan satu film yang akan kita bahas hari ini yaitu The Lion King. Siapa sih yang gak suka sama film The Lion King ini? Kita juga dulu sangat excited untuk menonton film live actionnya ini karena pasti akan lebih brutal, lebih epic. Karena kan ya namanya live action berusaha sedekat mungkin dengan kehidupan nyata di alam liar. Nah, kemarin kita sempat nonton lagi film ini kan, dan sadar bahwa ternyata ada sesuatu yang off di sini. Ada sesuatu yang janggal dari film The Lion King ini yang bikin kita kayak, hah, ini beneran gak sih? Jika kalian berpikir bahwa adegan Mufasa terjatuh dari tebing adalah adegan yang membuat kita trauma, maka bersiaplah untuk lebih trauma lagi menghadapi kebenaran yang ada dalam film ini. Pokoknya pandangan kalian terhadap film ini mungkin tidak akan sama lagi. Dan sebagai catatan, teori kali ini exclude 3 film The Lion King lainnya. Jadi teori ini tidak dikaitkan dengan film The Lion King 2, Lion King A Tale of Two Brothers, dan The Lion King One and a Half. Oke, kita akan jelasin dulu sedikit alur ceritanya karena ini sangat penting untuk dipahami. The Lion King menceritakan tentang Simba, seorang anak dari Raja Singa bernama Mufasa yang memimpin sebuah wilayah bernama The Pride Rock. Dari ayahnya, Simba belajar untuk menjadi seorang raja yang bijak karena suatu saat nanti Simba yang akan mewarisi wilayah yang saat ini dipegang oleh ayahnya itu. Semuanya nampak baik-baik saja, hingga Scar hadir dengan skenario jahat untuk membunuh Mufasa. Ia membuat Simba berada di lembah berisi ratusan rusa dan bison, sementara Mufasa harus menyelamatkannya. Mufasa berhasil menyelamatkan Simba, namun di detik-detik terakhir, Scar mengkhianati Mufasa dengan menjatuhkannya ke dasar lembah. Akhirnya kita melihat sebuah adegan yang traumatis, saat Simba berusaha minta tolong sambil membangunkan ayahnya yang sudah meninggal. Scar datang dan meyakinkan Simba bahwa ini adalah salahnya. Simba yang belum mengerti apapun akhirnya pergi sehingga kekuasaan sepenuhnya berpindah pada Scar. Sementara itu, Simba akhirnya tumbuh di wilayah lain bersama Timon dan Pumbaa hingga dewasa. Suatu hari, Simba bertemu dengan teman masa kecilnya yaitu Nala dan mengabarkan bahwa Scar bukanlah seorang pemimpin yang baik dan malah membawa kehancuran untuk wilayah The Pride Rock. Simba akhirnya kembali dan berusaha menghentikan Scar. Singkat cerita, usaha tersebut berhasil. Simba dan Nala merasakan cinta pada malam itu. Dan film diakhiri dengan adegan yang sama saat film dimulai. Seorang anak raja kembali lahir. Bener-bener kayak filosofi lingkaran kehidupan atau the circle of life akhirnya kembali terjadi. Nah, yang perlu kalian sadari adalah bahwa film ini tanpa disadari membawa kita untuk percaya bahwa singa bisa menguasai suatu wilayah secara turun-temurun. Maksudnya ya kayak Simba, dia bisa menjadi raja ketika ayahnya meninggal. Ternyata Disney telah membohongi kita. What? Apa yang terjadi di alam liar seperti yang terlihat dalam live actionnya tahun 2019 itu ternyata jauh lebih gelap dari apa yang kita bayangkan. Mari kita bahas. Untuk memulai teori ini, kita harus memahami bagaimana singa hidup di alam liar. Dan oleh sebab itu, kita juga harus tahu, Mufasa, Scar, dan Simba ini jenis singa apa ya kira-kira? Maksudnya ini kan film live action, pasti tim di balik film ini telah riset jenis singa apa saja yang akan mereka tampilkan dalam film ini, benar nggak? Dan jika kalian lihat, sebenarnya ada sedikit perbedaan di antara mereka. Nah, untungnya tidak terlalu sulit untuk menentukan subspesies dari singa. Seperti yang kita bilang dalam video sebelumnya bahwa singa itu tidak seperti burung yang memiliki banyak subspesies. Sehingga ya burung kan memiliki banyak jenis gitu. Kita bisa mengetahui jenis singa yang ada dalam film ini dari sebuah fakta bahwa tim film The Lion King sebelum membuat film ini mereka melakukan riset ke sebuah tempat bernama Taman Nasional Hell's Gate di Naivasha, Kenya, Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa The Lion King dari segi cerita itu bersetting di sana, di Kenya itu guys.
Nah, ini juga dibuktikan dengan batuan tebing Hell's Gate yang ada di Taman Nasional itu terlihat sama persis dengan batuan tebing di Pride Rock yang ada dalam film The Lion King. Berdasarkan fakta itu, maka teoris bisa memastikan bahwa singa yang ada dalam film The Lion King adalah jenis Panthera leo melanochaeta atau yang lebih populer disebut dengan singa Afrika Timur. Dan hebatnya teoris, mereka bisa lebih spesifik menunjukkan singa apa yang ditampilkan dalam film The Lion King ini. Jika kalian perhatikan lebih detail, Scar dan Simba itu memiliki persamaan. What? Beberapa adegan mereka terlihat memiliki bulu yang menjumpai di ketek mereka. Bukan ketek kali ya, di bagian itu tuh, sendi lututnya. Ya pokoknya bagian inilah ya, yang dilingkarin itu. Ternyata itu bukan hanya tambahan special effect doang loh guys. Itu bukan tambahan special effect random yang sengaja ditambahkan, tapi ternyata emang ada singa yang jenisnya itu memiliki bulu atau rambut yang menjuntai di bagian sendi lututnya itu. Lagian kalau itu emang random ya ngapain gitu? Cuma nambahin kerjaan doang kan? Mereka menambahkan bulu atau rambut itu ya pasti ada tujuannya. Dan yang bisa kita pahami tujuan mereka menambahkan bulu itu ya supaya singa ini bisa diidentifikasi dengan lebih spesifik. Bahwa ternyata di dunia nyata, di alam liar itu ada singa yang memiliki rambut di bagian sana. Dengan adanya fakta ini, maka kita bisa mengklasifikasikan bahwa singa yang ada dalam film The Lion King bukan hanya singa Afrika Timur, tapi secara spesifik dapat dikategorikan bahwa mereka adalah singa Masai. Kata Masai di sana sebenarnya merujuk pada suku yang ada di daerah tersebut yang sangat ahli dalam berburu singa. Nah, dengan bekal pengetahuan tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana sih kehidupan singa yang tidak dijelaskan dalam film The Lion King dan bagaimana Scar sebenarnya adalah singa yang paling berhak menguasai wilayah setelah meninggalnya Mufasa. Oke, kita sebagai penonton melihat Mufasa sebagai singa yang sangat manly, sangat jantan dan bijaksana. Sebaliknya, Scar dianggap sebagai villain karena ya dia punya scar atau luka cakar di wajahnya yang secara look udah ngeliatin kalau dia itu emang villain alias jahat. Anyway, dalam film animasinya kita bisa melihat bahwa Scar dan Simba itu memiliki kesamaan, yaitu tadi mereka memiliki rambut di bagian sendi lututnya. Coba deh kalian perhatikan. Scar dan Simba memiliki rambut, sedangkan Mufasa tidak ada rambut di sana. Nah, ini ada yang aneh. Lagi-lagi kita yakin bahwa ini bukan hanya detail yang random dimasukkan sama Disney, tapi emang ada maksud terselubung di dalamnya. Ya maksudnya ya, kenapa mereka bisa kerja nambahin rambut di Simba sama Scar, sedangkan di Mufasa enggak gitu, aneh nggak sih? Kalau misalnya kita lihat dari kacamata sains, sebenarnya ini adalah masalah genetik yang mengindikasikan bahwa Mufasa adalah singa yang inferior, atau kalau di manusia mah dia tuh laki-laki yang gak subur sebenarnya. Hormon laki-lakinya tuh kurang dibandingkan Simba dan Mufasa. Ini kita bandingin dengan apa yang terjadi pada manusia aja ya biar gampang. Jadi sekali lagi, tim film The Lion King tidak menambahkan bulu atau rambut di Mufasa untuk memberitahu kita bahwa there's something wrong with Mufasa. Ada yang salah nih dengan Mufasa. Kalau di manusia, pria yang berjenggot atau punya brewok itu kan artinya dia punya hormon laki-laki yang lebih bagus gitu ya. Nah, mungkin bisa dianalogikan seperti itu guys. Kalau misalnya kita lihat di animasinya, selain punya rambut hitam di sendi lututnya, Scar juga digambarkan punya bagian surai yang gelap di kepalanya yang membuatnya terlihat ya lebih gelap. Surai itu rambut gondrongnya itu loh guys, di bagian leher yang digunakan ya salah satunya untuk melindungi mereka dari cakaran. Nah, ternyata penampilan Scar yang seperti itu di dunia persingaan justru membuat singa betina makin tertarik. Ini gak bercanda loh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di University of Minnesota, singa betina lebih tertarik pada singa dengan surai hitam atau gelap dibanding dengan singa yang memiliki surai lebih terang. Nah, faktanya adalah singa dengan surai yang lebih gelap menunjukkan bahwa level testosteron dalam diri mereka itu tinggi. Makanya bisa dibilang mereka tuh lebih subur. Dalam sebuah studi yang ditulis dalam jurnal internasional bernama Nature.com mengatakan bahwa singa jantan dengan level testosteron yang tinggi akan menumbuhkan bulu berwarna hitam. Tidak hanya itu, dalam kesehariannya, singa ini akan lebih agresif dan cenderung lebih baik atau lebih cakap ketika melindungi kelompok dan anak-anaknya dari serangan musuh. Berdasarkan hal ini ya bisa dipastikan bahwa keturunan atau anak-anak dari singa ini memiliki kesempatan bertahan hidup lebih terjamin. Selain memang mereka keturunan yang kuat ya saat mereka masih kecil pun akan dilindungi oleh orang tuanya. Ini menjadi penting karena seperti yang kita tahu bahwa bertahan hidup di dunia binatang atau di Animal Kingdom itu ya sangat penting. Apapun bisa terjadi pada mereka.
Lebih lanjut, singa dengan surai warna gelap biasanya memiliki umur yang lebih panjang juga. Nah, jika kita lihat dalam film The Lion King, mungkin Scar bisa menguasai wilayah Pride Rock untuk waktu yang sangat lama jika dia tidak terbunuh. Oke, sekarang dalam film The Lion King, penonton diharuskan percaya bahwa The Throne atau tahta sebuah kerajaan diturunkan secara turun-temurun. Monarki yang dijalankan itu sama dengan apa yang terjadi pada manusia. Ketika Mufasa meninggal, maka Simba adalah penerus tahta kerajaan. Tapi rupanya di alam liar, konsep monarki seperti itu tidak berlaku. Maka monarki dalam film animasi The Lion King itu sebenarnya salah. Simba seharusnya diasingkan karena ternyata kehidupan di dunia persingan itu cukup unik, guys. Coba kalian perhatikan. Ketika anak singa telah mencapai status full adult atau telah dewasa sempurna, maka dia akan diasingkan dari kelompoknya. Seorang filmmaker alam dari National Geographic bernama Derek Joubert menulis hal ini dalam artikel yang dia tulis dalam jurnal Life Science. Dalam jurnal tersebut, Derek mengatakan bahwa ketika singa jantan mulai mencapai kedewasaan secara seksual di umur sekitar 2 tahunan, maka singa jantan lain yang lebih dewasa akan mengusir atau mengasingkan singa itu dari kelompoknya. Alasannya adalah 1. Mereka menghindari incest. Ya, ternyata singa ngerti incest juga, guys. Jadi begini, ketika ada seekor singa jantan yang dominan atau kita sebut raja lah ya kayak Mufasa, maka dia akan membuahi singa betina dan menghasilkan banyak anak dalam kelompok tersebut, yang mana anaknya pasti ada yang jantan dan betina. Ketika Little Simba alias anak singa jantan mulai tumbuh dewasa, dia pasti akan mencari pasangan betinanya dong. Dan kalau misalnya dia tetap berada dalam kelompok yang sama, maka dia pasti akan membuahi singa betina yang ada di sekitarnya, which is saudarinya sendiri. Maka dari itu, singa jantan yang lebih dewasa akan mengasingkan singa jantan yang telah mencapai kedewasaannya untuk mencari kelompok lain. Jadi artinya harusnya Mufasa itu ngusir Simba ketika Simba udah mulai dewasa. Dalam dunia singa jantan yang diasingkan itu akan mencari kelompok lain. Biasanya mencari singa jantan lainnya hingga akhirnya mereka dalam tanda kutip menjalin pertemanan dan bekerja sama untuk mencari wilayah lain untuk dikuasai. Dalam ilmu etologi, perilaku singa seperti itu disebut dengan coalition. Nah, ketika mereka menemukannya, mereka mungkin akan bertarung hingga mati untuk mendapatkan wilayah itu. Jika kalah ya mati, tapi jika menang ya dia bakal jadi singa yang dominan di kelompok itu. Kayak penjajahan gak sih? Nah, dalam film The Lion King, Simba akhirnya keluar nih dari kelompoknya. Tapi itu karena sebuah tragedi yang memaksanya untuk pergi. Nah, tapi tentunya kalian ingat bahwa saat menginjak usia dewasa, Simba bertemu dengan Nala yang juga sudah dewasa. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan dari Scar, Simba dan Nala akhirnya menikah dan juga memiliki anak. Masalahnya adalah banyak fan teoris yang mengira bahwa Nala itu sebenarnya adalah saudari dari Simba. Ini didasarkan dengan fakta tadi bahwa singa yang dominan atau raja dalam sebuah kelompok seperti Mufasa akan membuahi banyak singa betina sehingga menghasilkan banyak anak singa lainnya. Jadi ya mungkin saja Nala emang gak satu ibu dengan Simba, tapi mungkin mereka satu ayah yaitu Mufasa. Jadi Nala dan Simba itu seayah tapi beda ibu, alias mereka itu ya bersaudara. Apalagi dalam filmnya kan kita gak pernah tahu siapa ayah dari Nala. Kan tadi singa yang sudah dewasa juga seharusnya meninggalkan kelompoknya ya. Tapi ini Simba yang udah dewasa malah balik lagi ke kelompoknya itu. Waduh, apakah mungkin Nala sebenarnya adalah saudari Simba? Jika memang benar, mungkin kita tidak akan melihat The Lion King sebagai film animasi yang family friendly lagi. Nah, berbekal informasi di atas, maka seharusnya Simba dan teman singa jantan lainnya itu memang harus diasingkan ketika mereka masuk ke fase dewasa. Nah, kita melihat Simba terasingkan namun di usia yang terlalu dini karena sebuah tragedi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Mufasa sebagai penguasa di wilayah The Pride Rock, artinya dulu dia mungkin saja adalah singa pendatang yang berhasil menguasai wilayah tersebut. Namun, fakta yang tidak boleh kita abaikan adalah ternyata singa pendatang yang menguasai sebuah wilayah baru akan membunuh anak singa yang ada di sana. Berdasarkan jurnal sains berikut, dikatakan bahwa ketika singa jantan yang berhasil menguasai sebuah koloni atau kelompok singa baru, maka dia akan membunuh anak-anak singanya itu. Dan sepertinya ini juga terlihat dalam film The Lion King. Ingat ketika Scar akhirnya bisa mengalahkan Mufasa, dia berhasil membuat Simba merasa bersalah dan akhirnya dia pergi. Banyak orang yang percaya bahwa adegan tersebut merupakan representasi dari Scar yang seharusnya membunuh Simba.
Jika ini memang benar, maka artinya dulu Mufasa juga melakukan hal yang sama. Dia membunuh anak-anak singa yang ada di sana saat menguasai The Pride Rock. Lebih lanjut, teori ini juga menjelaskan mengapa Scar sebenarnya adalah penguasa yang sah setelah Mufasa meninggal. Bukan Simba, karena ya alasannya adalah karena tadi, Simba seharusnya bisa mencari wilayah lain saat dewasa, bukannya kembali ke Pride Rock yang ada Scar-nya, karena secara teknis, Scar adalah penguasa yang sah. Ditambah fakta bahwa tadi kan Scar lebih superior atau lebih subur dibanding Mufasa, maka secara teknis memang Scar sebenarnya adalah penguasa yang sah. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode The Lion King. Apakah kalian percaya bahwa Scar adalah penguasa yang sah? Apakah mungkin Nala dan Simba sebenarnya saudara? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.